Sirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dan hari ini kita akan bahas mengenai inflasi dan hedging. Ini lanjutan dari pasar modal kemarin atau pasar uang kemarin, di mana hedging adalah pola atau cara untuk melindungi nilai atau lindung nilai. Apa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah transaksi yang sudah terjadi. Nah, untuk melindungi transaksi supaya tidak terjadi kerugian, ada lindung nilai yang dinamakan dengan hedging. Kenapa diperlukan ini? Seorang pebisnis, baik itu bisnis internasional atau bisnis domestik, ketika dia bertransaksi, entah itu terjadi transaksi maju atau transaksi mundur, untuk pembayarannya diperlukan kontrak yang menunjukkan tanggal berapa dia harus membayar. Tanggal berapa dia harus melunasi. Logikanya seperti itu. Jadi hedging ini, coba kalian bayangkan. Di pertemuan yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas bahwa kita mengenal adanya hutang atau surat hutang yang kita namakan dengan obligasi. Obligasi jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Dan obligasi ini ada pola pembayarannya, ingat ya. Pola pembayarannya ini bisa kita bayar dengan cara hitung mundur atau hitung maju. Bisa jadi dibayar di muka. Kalau misalnya dibayar di muka, bukan surat hutang namanya, bukan hedging, bukan obligasi namanya. Nah, surat hutang ini bisa kita lindungi nilainya dengan hedging dari kontrak kerjasama antara yang meminjamkan dengan yang menanamkan modal, atau yang meminjamkan modal, dia harus membuat kontrak. Kontrak itu dinamakan hedging. Intinya begitu. Sampai sini paham ya? Nah, hedging ini dia akan berlaku ketika kedua belah pihak sudah menyepakati, ada hitam di atas putih. Bagaimana kesepakatannya? Misalnya begini, orang Indonesia melakukan transaksi dengan orang Amerika Serikat. Transaksi yang dilakukan oleh orang Indonesia, mereka melakukan jual beli. Misalnya orang Amerika Serikat, mereka membeli barang di Indonesia atau kebalikannya. Orang Indonesia membeli barang dari orang Amerika Serikat. Di dalam hedging disebutkan nanti pola pembayarannya, kalau misalnya saya melakukan pembayaran, akan dibayarkan 10 tahun ke depan. Karena jangka pendek. Dari 10 tahun ke depan itu, saya akan membayarkan sesuai dengan nilai mata uang yang berlaku pada saat ini. Itu fungsinya hedging. Paham ya? Itu konteksnya. Sebelum saya lanjutkan, karena sudah beberapa kali pertemuan saya tidak absen secara manual kalian, jadi hari ini saya akan absensi terlebih dahulu supaya kita menyinkronkan. Yang disebutkan namanya, silahkan kalian katakan hadir. Baik, saya mulai dari absen yang pertama. Albian Haikal Fajar. Assalamualaikum Pak, hadir. Hadir ya. Ini sudah pertemuan ke-10 harusnya ya.
Yang kemarin saya belum masukkan 10 atau 11 sekarang ini? Sekarang 11. 11 ya. Oke, nanti 11, saya Pak. masukkan absen yang sebelumnya. Alia Dipa Ayani, Hadir. Hadir. Arlinda Monika, Hadir, Pak. Armanita Putri Pangestu, Hadir, Pak. Ayu Anggraini, Ayu Anggraini, Ayu Puspitarini Putri, Hadir, Pak. Ayuni Febrianti, Ayuni Febrianti, Ayuni Febrianti kemana? Devira Mutia Malahayati, Hadir, Pak. Dela Kurnia Sawalia, Hadir, Pak. Dewi Kartika, Dewi Kartika, Dinda Nafisa Nailan, Dinda Nafisa Nailan, Hadir, Pak. oke. Dion Hirtaresi, Hadir, Pak. Dini Ayu Ardiawati, Hadir, Pak. Dita Aulia Hartoyo, Hadir, Pak. Zakwan Eka Pratama, Emilia Dwianti, Hadir, Pak. Eni Nuraini, Hadir, Pak. Fajar Aditya Aulia Rahdana, Farizka Nurjihan, Hadir, Pak. Febi Mariam, Hadir, Pak. Herwin Sah, Herwin Sah, Hilma Fauzi Utami, Hadir, Pak. Ima Siti Rohimah, Hadir, Pak. Ismi Dwi Oktaviani, Hadir, Pak. Julaiha, Hadir, Pak. Istiani Melinda, Hadir, Maudina Hanifa, Maudina Hanifa, Hadir, Pak. Meilani Dwi Dayanti, Hadir, Pak. Mira Novi Nur Latifah, Hadir, Pak. Muhammad Abdul Aziz Al Said, Muhammad Abdul Aziz Al Said, Muhammad Gilan Rama, Hadir, Pak. Mutia Paradisa. Hadir, Pak. Oke. Nadia Fitriani, Nadia Fitriani, Namira Rizkiani, Hadir, Pak. Neng Ayu Tresnasari, Pak. Neng Ayu Hadir, Pak. Tresnasari, Hadir. Neng Sukoh Marwiyah, Hadir, Pak. Nina Amalia, Hadir, Pak. Nur Maidah, Nur Maidah, Nurul Azmi Mutiara Sari, Hadir. Nurul Dian Lutfiah, Hadir, Pak. Kurotal Ain, Hadir, Pak. Rahma Fauzia Hasibuan, Hadir, Pak. Raihan Abdillah, Hadir, Pak. Ada. Ratna Komaladewi, Hadir, Pak. Reina Rahmayani,
Reina Rahmayani. Reni Safitri. Hadir, Pak. Restikawati. Hadir, Pak. Samia Dwildan Kusnadi. Hadir, Pak. Seli Marcelina. Hadir, Pak. Sela Lisna Elizabeth. Hadir. Sri Mulyani. Hadir. Tasya Priscilia. Hadir, Pak. Tiara Stianto. Titania Safira. Titania Safira. Titin Supriyatin. Hadir, Pak. Dewi Kartika sama Reina. Oke ya, Dewi Kartika, Reina. Reina Rahmayani, oke. Dewi Kartika. Siapa lagi yang terlewat? Dewi Kartika. Anesia Anabella, Pak. Belum. Baru sampai Titania Safira. Titin Supriyatin. Hadir, Pak. Vivi Amalia Kalsum. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Alia Fadila. Hadir, Pak. Octarius belum. Oke, siapa lagi? Mutiara Pagi sore, Pak. Firda, Pak. Pagi sore. Oke, saya mulai dari Firda pagi sore. absen yang pertama untuk pagi sore. Aceh Plesmana. Ades Kusmawati. Anissa Anabella. Hadir, Pak. Arini Dwi Cahya. Asep Dandi Setiawan. Baginda Alven Salfriandri. Hadir, Pak. Cindy Nurul A. Cindy Nurul. Devia Siti Nurrohmah. Neng Ani Herawati. Neng Ani. Devi Christine Natalia. Hadir, Pak. Veronica Skartaji. Hadir. Firda Widayasari Darius. Hadir, Pak. Hadir. Fitri Nuraini. Ira Puspitasari. Ketri Fatima. Lydia Febrianti. Lisda Zamiatul Haq. Hadir, Pak. Mutiara Sari. Hadir, Pak. Nengmita Nurhasana. Hadir, Pak. Nurul Fadila Akbar. Nur Aziz Eriawan. Oktaviani Puspitasari. Razka Minaduha Fauza. Rina Nurdiana. Hadir, Pak. Rio Rivaldi. Ristia Amalia. Hadir, Pak. Rizwan Situmorang.
Sania Hirzatun-Nisa, Siti Safa Nurizka, Sucia Amaliatu Solihah, Hadir, Pak. Tatin Kurniasi, Tiara Aulia Suswanti, Wiwin Subianti, Hadir, Pak. Maria Agatha Polu. Oke, ada lagi yang belum diabsensi hari ini? Ada lagi yang belum tampil? Nurul Indah, Pak. Pak. Nadia Fitri, Pak. Galih Permana. Anda kelas apa? Hadir Pak. Pagi Maaf sore, Pak, jalan. di bawah Nurul Indah. Hadir. Oh, pagi sore. Sanudin hadir Pak. Oke. Febri- Yes, Sanudin Kamil. Yes. Misi Pak, Muhammad Abdul Aziz, Yes. kelas pagi, mohon maaf. Siapa? Muhammad Abdul Aziz. Ya Pak, Muhammad Abdul Aziz Al Said. Siapa lagi? Nadia Fitriani, Pak. Isan, Pak. Febrianti hadir ya, Pak. Ayu Anggraini. Oke, setelah Ayu Anggraini Anda sudah Galih Permana Pak hadir. Nadia Fitriani, Pak. Galih Permana. Oke, siapa lagi? Nadia Fitriani, Pak. Nadia. Iya. Pak, aku baru nggak hadirnya 2 kali Pak yang Galih. Siapa lagi setelah Nadia? Sudah. Pak Galih Permana baru nggak hadir 2 kali. Galih tidak hadir 2 kali. Galih. Ya. Ya, sudah saya absen untuk hari ini. Yang pertama mah hadir Pak, pertemuan pertama. Ini maksud Anda? Ya, pertemuan pertama aku hadir Pak. Oke. Ya, Bapak siapa Lydia lagi? Febrianti. Sela Lydia. Febrianti. Ayuni Febrianti. Ayuni Febrianti. Siapa lagi? Lydia. Lydia. Lydia Ya. Febrianti. Oke, siapa lagi? Sudah? Sudah tidak bermasalah lagi ya dengan absennya ya? Ayuni Febrianti, Pak. Siapa? Ayuni Sanudin Febrianti. Kamil Pak. Ah, Ayuni sudah. Ayuni Febrianti sudah. Ya, makasih, Pak. Ya, siapa lagi? Ihsanuddin Kamil Pak. Ihsan. Ihsanuddin Kamil. Siapa lagi? Sudah. Tidak ada lagi. Pak, pagi sore. Siapa? Gias Tutik, pagi sore, Pak. Tadi Anda sudah saya Nur Aji Setiawan Pak. Gias Tutik Wahyuning Tias. Nur Aziz Eriawan. Siapa lagi? Nur Aziz Eriawan. Oke, setelah Nur Aziz, ada lagi yang belum dipanggil? Sudah semua? Nanti saya perbaiki untuk yang 8, 9. Aduh, kesemutan. Saya akan langsung masuk ke materi. Kita kembali membahas mengenai hedging, di mana sudah kita bahas tadi bahwa hedging adalah kontrak untuk lindung nilai yang biasanya dipergunakan oleh pebisnis dengan si penanam modal. Langsung saja ke materinya, di mana kita mengenal istilah hedging ini karena adanya valuta asing dan pasar keuangan internasional. Salah satu faktor yang secara jelas membedakan antara bisnis internasional dengan bisnis domestik adalah penggunaan terhadap lebih dari salah satu mata uang dalam transaksi perdagangan. Tadi saya sudah contohkan di awal. Kalau misalnya orang Indonesia bertransaksi dengan orang Amerika Serikat, maka mata uang yang dipergunakannya ada 2 mata uang.
Dan ini menyebabkan adanya perbedaan harga. Dicontohkan yang lain, di Inggris, Marks and Spencer membeli peralatan dapur dari pemasok Inggris, yang kemudian mereka melakukan transaksi di Michigan, Amerika Serikat, yang mengharuskan mata uang pound sterling dikonversikan ke dolar Amerika Serikat untuk bertransaksi. Pasar valuta asing dipergunakan agar melakukan perdagangan secara lebih efisien. Lintas perbatasan nasional, pasar valuta asing juga memfasilitasi investasi internasional dan arus modal perusahaan. Agar dapat melakukan jual beli untuk mendapatkan pendanaan berbiaya rendah di pasar modal di seluruh dunia, dan kemudian menggunakan pasar valuta asing untuk mengkonversi dana asing yang mereka peroleh ke dalam mata uang apapun yang mereka butuhkan. Prinsip dari ekonomi valuta asing atau foreign exchange adalah sebuah komoditas yang terdiri dari mata uang yang dikeluarkan oleh negara selain negara sendiri. Seperti harga komoditas lain. Harga valuta asing dengan adanya sistem nilai tukar fleksibel ditetapkan oleh permintaan dan penawaran dalam pasar. Apabila dicontohkan, kalian melihat kurva dari permintaan kurva Jepang Yen, ahli ekonomi menyebut kurva permintaan ini sebagai kurva permintaan turunan. Karena permintaan untuk yen diperoleh dari keinginan orang asing untuk mendapatkan barang atau jasa, juga aset di Jepang. Untuk membeli barang-barang Jepang dan orang asing, terlebih dahulu perlu membeli yen Jepang. Seperti kurva permintaan lainnya, kurva ini miring ke bawah. Jadi, seiring harga yen yang menurun, kuantitas yen yang diminta meningkat. Ditunjukkan sebagai pergerakan dari titik A ke titik kurva B permintaan. Kita lihat kurva berikut ini, di mana kurva ini menunjukkan bahwa banyak permintaan yang diminta dari masyarakat untuk Jepang yen. Hal ini menyebabkan harga Jepang yen terus meninggi karena banyaknya permintaan. Semakin banyak permintaan, semakin tinggi harga suatu barang. Logikanya seperti itu. Coba kalian bayangkan ketika kalian bertransaksi, harganya sedang turun, lalu tiba-tiba dia meninggi, naik. Yang terjadi akan terjadi kerugian. Oleh karenanya ketika transaksi, untuk tidak merugikan kedua belah pihak, diperlukan adanya perlindungan nilai. Ini kuantitas yang diminta. Ketika kuantitas yang diminta semakin tinggi, maka harga itu akan semakin tinggi. Paham ya? Hal yang mendasari kurva permintaan untuk yen adalah keinginan orang Jepang untuk mendapatkan barang dan jasa. Aset asing untuk membeli produk asing, orang Jepang perlu mendapatkan barang, jasa, dan aset asing untuk membeli produk asing. Orang Jepang perlu mendapatkan mata uang asing yang mereka lakukan dengan menjual yen dan membeli mata uang asing tersebut, entah itu dolar, entah itu pound sterling, dan lain sebagainya. Menjual yen mempunyai pengaruh memasok yen ke pasar valuta asing. Sama halnya dengan barang lain, seiring harga yen meningkat, kuantitas yang dipasok juga akan meningkat. Ini akan berbanding terbalik. Oleh karenanya, kalau misalnya ada terjadi seperti ini, tapi kalau misalnya kalian menyimpan uang itu juga, nilai uang itu tidak akan terus meningkat, bahkan cenderung akan menurun. Hal ini dinamakan dengan inflasi. Apa yang menyebabkan inflasi? Mari kita bahas inflasinya terlebih dahulu. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Dan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Di Zimbabwe, mereka terus mencetak uang. Terus, akhirnya uang yang beredar di masyarakat banyak. Barang susah. Kan berbanding terbalik. Harga uangnya akan semakin menurun. Pernah melihat orang yang
membeli roti pakai gerobak, dia bawa uangnya, kan ngeri sekali. Bahkan kalau misalnya mereka bertransaksi di pasar, uangnya itu sampai membawa uang itu, kalau kita di dompet cukup ya. Kalau di Jepang bahkan sampai dengan saat ini, mata uang yang koin-koin yang dari kaisar pertama itu masih dipergunakan. Karena dia stabil mata uangnya. Dia nggak nyetak uang terus, uangnya itu lagi, itu lagi. Karena kebiasaan, kalau misalnya saya mengambil contohkan dari Jepang, berbanding terbalik dengan Zimbabwe, mereka sangat menghargai arti uang. Saya pernah berkali-kali transaksi dengan orang Jepang. Mereka mengkhususkan uang koin itu di tempat khusus, sangat menghargai. Kalau di kita kan uang koin, apa sih 100 perak. Kalau di mereka 100, nilai 100 itu sangat tinggi nilainya. 500 itu kalian bisa beli minuman sampai 2 atau 3 kalau nggak salah. Dan itu masih kembalian. Dan kalau mereka megang uang kertas yang lecek itu, mereka setrika sampai licin. Kalau saya lihat, dia perbaiki dulu. Bahkan ketika dia datang ke Indonesia, dia mempergunakan jasa taksi. Untuk membayar jasa taksinya tersebut, uang kita, mereka rapikan itu. Baru mereka berikan. Dan cara berikannya pun lain. Contohnya begini. Ini uang lecek ya. Uang leceknya dirapiin dulu. Ketika dia mau bertransaksi. Setelah terlihat rapi, dia akan memberikan dua tangan seperti ini. Selain dia menghargai arti uang, dia pun menghargai atas jasa yang sudah dia beli. Jasa transportasi yang sudah dia beli. Nah, itulah yang minimal kita bisa contoh mereka apa yang baiknya. Yang jeleknya ya buang. Coba kalau misalnya orang tidak menghargai arti uang sebentar-sebentar, uang itu udah dilecek-lecekin seperti ini gitu ya. Kemudian mereka cetak uang terus negaranya. Bukan makmur kalau negara itu mencetak uang terus, bukan makmur jadinya negara itu. Tapi miskin. Karena nilai mata uangnya sudah tidak dihargai oleh orang lain. Ini yang perlu kita pahami. Bagaimana supaya menstabilkan nilai mata uang kita, yang harus kita lakukan adalah transaksi dengan orang asing di mana mereka membeli produk yang kita jual. Itu salah satu caranya. Supaya tidak terjadi penurunan nilai mata uang. Jadi mata uang kita dihargai. Selain itu juga dengan melakukan e-commerce. Maksudnya bagaimana Pak e-commerce? Kalian bertransaksi dengan uang digital, itu mengurangi tingkat peredaran uang yang dicetak banyak. Makanya saat ini, yang paling ideal itu, mereka bertransaksi dengan e-money. Supaya tidak beredar uang banyak di masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan inflasi. Saya akan bahas lebih jauh. Ada beberapa jenis inflasi. Yang pertama, asal timbulnya inflasi. Inflasi berasal dari dalam negeri, contohnya defisit anggaran atau bencana. Yaitu tadi, karena tidak ada yang membeli produk dari yang kita jual. Negara kita memproduksi barang, tapi negara orang lain tidak mau beli. Ini bisa menyebabkan inflasi. Ini salah satu timbulnya inflasi. Inflasi yang berasal dari luar negeri karena kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor yang tinggi. Ini timbul dari luar negeri. Yang saya garis bawahi adalah inflasi yang timbul dari dalam negeri. Inflasi yang timbul dari dalam negeri ini bisa diatasi dengan memunculkan UMKM baru. Jadi, saat ini negara mencanangkan untuk memunculkan kreativitas anak muda baru yang mereka bisa membuka usaha. Untuk bisa membuka usaha dan membuka peluang kerja baru. Itu yang diharapkan. Kemudian, cakupan pengaruh kenaikan harga inflasi tertutup. Ini disebabkan karena kenaikan harga beberapa barang tertentu. Yang kedua, inflasi terbuka, kenaikan harga secara keseluruhan, semua naik. Yang ketiga, inflasi yang tidak terkendali, inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan secara terus-menerus, nggak turun-turun harganya. Ya entah itu sembako,
Bagaimana harga yang barang-barang tertentu, barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, ini menyebabkan, ini dinamakan dengan inflasi tertutup. Barang-barang tertentu saja yang naik. Harga-harga bahan-bahan pokok, misalnya telur naik, beras naik, segala macam naik gitu. Yang di pasar yang sebetulnya kadangkala tidak dipikirkan oleh masyarakat seperti itu. Ingat kalau misalnya kita zaman dulu ketika masih menterinya Harmoko, mereka mengumumkan harga cabai itu tuh dari sini. Supaya masyarakat ngeh bahwa harga bahan pokok itu naik. Untuk mengurangi tingkat inflasi dan berhati-hati supaya tidak naik terus, bagaimana caranya kan gitu? Tingkatkan produksinya atau apa yang harus kita lakukan? Salah satu caranya itu. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi pengumuman di TVRI kayak dulu. Harga cabai sekian, harga bawang sekian, itu dulu rutin itu. Kalau sekarang kan nggak ada. Ini yang menyebabkan inflasi. Ada yang menyebabkan parah, kalau inflasi diukur dari kalau misalnya dia naik terus harga barang, harga uang terus menurun, ini dikatakan inflasi ringan kalau 10 tahun terakhir, kurang dari 10% setahun. Inflasi sedang 10 sampai dengan 30% setahun, inflasi berat 30 sampai dengan 100% per tahun. Inflasi tidak terkendali 100% per tahun naik. Jadi terus saja nilai mata uangnya itu turun. Permintaan yang lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi atau desakan biaya, ini penyebab inflasi. Tekanan